sobat kreatif yang hobinya rebahan tapi ingin tetap produktif? Pernah terpikir tidak kalau tongkol jagung yang biasanya berakhir di tempat sampah atau cuma jadi bahan bakar tungku itu sebenarnya adalah harta karun tersembunyi? Hari ini kita akan membedah sebuah aktivitas jenius yang bisa mengubah limbah dapur kalian menjadi stok pangan kelas restoran bintang 5. Siapkan catatan dan camilan karena kita akan membongkar rahasia budidaya jamur ember. Banyak orang langsung membuang tongkol jagung setelah kenyang makan bakwan jagung. Tapi di video ini, si abang malah memandikan mereka. Bukan sembarang mandi, tongkol jagung ini direbus selama 15 menit. Kenapa? Tujuannya bukan mau bikin sup tongkol ya, tapi untuk membasmi kuman-kuman jahat alias bakteri pengganggu agar jamur kita bisa tumbuh dengan damai tanpa musuh. Poin penting, sterilisasi adalah kunci. Jangan sampai yang tumbuh malah jamur yang bikin gatal-gatal. Nah, setelah tongkol jagungnya siap, sekarang kita butuh properti utamanya. Jangan buru-buru beli pot mahal, cukup cari ember bekas cat atau ember pel yang sudah pensiun di gudang. Di tahap ini, kita akan berperan jadi arsitek dadakan untuk membangun unit apartemen bagi para jamur. Pertama, ambil bor listrik kalian. Atau kalau mau lebih tradisional dan penuh perjuangan, pakai obeng yang dipanaskan juga boleh. Kita harus melubangi bagian paling bawah ember. Kenapa? Karena jamur itu suka lembab, tapi mereka benci kebanjiran. Lubang-lubang kecil di bawah ini fungsinya sebagai sistem drainase atau pembuangan air sisa. Bor juga bagian samping atau dinding ember dengan diameter yang lebih besar. Tanpa lubang samping ini, jamur kalian bakal terjebak di dalam kegelapan selamanya, seperti perasaan yang tak terbalas. Pastikan jarak antar lubangnya pas, jangan terlalu rapat biar tidak rebutan tempat, dan jangan terlalu jarang biar ember kalian tidak terlihat kesepian. Dengan modifikasi ini, ember bekas kalian resmi naik kasta, dari tempat sampah menjadi mesin penghasil pangan mandiri yang sangat canggih. Nah, setelah unit apartemen ember kita siap, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang paling memuaskan. Tahap interior alias menyusun kasur untuk para jamur. Tapi sebelum itu, ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Pastikan tongkol jagung kalian sudah benar-benar dingin setelah direbus tadi. Jangan sekali-kali memasukkan bibit jamur saat tongkol masih panas membara. Karena bukannya tumbuh, bibit jamur kalian malah bakal jadi jamur rebus alias mati sebelum sempat berjuang. Kita ingin mereka hidup bahagia, bukan menjadikannya sarapan di tahap ini. Sekarang, ambil bibit jamur yang sudah kalian siapkan. Kalian bisa beli paket bibit ini dengan mudah secara online. Disinilah jiwa seni kalian diuji. Bayangkan kalian sedang membuat lasagna mewah untuk tamu agung. Pertama-tama, masukkan lapisan pertama tongkol jagung ke dasar ember sebagai fondasi yang empuk. Setelah fondasinya rapi, taburkan bibit jamur secara merata di atasnya. Pastikan setiap sudut terkena serbuk ajaib ini agar mereka punya banyak titik awal untuk tumbuh. Lakukan proses ini secara berulang. Selapis tongkol jagung, lalu selapis bibit jamur, selapis lagi tongkol jagung, lalu timpa lagi dengan bibit. Terus begitu sampai ember kalian penuh hingga ke atas. Teknik layering atau berlapis-lapis ini sangat jenius karena memastikan miselium, serat putih jamur, bisa menjangkau seluruh bagian ember dengan cepat. Dengan cara ini, jamur kalian tidak cuma tumbuh di permukaan saja, tapi bakal berebut keluar dari setiap lubang balkon yang sudah kita bor di samping ember tadi. Ini bukan sekedar menanam, ini adalah seni menyusun masa depan pangan yang mandiri dan estetik. Sambil kita merapikan lapisan terakhir ini, coba absen dulu di kolom komentar. Siapa di sini yang pernah coba tanam tanaman hias, tapi malah layu duluan? Setelah semua lapisan lasagna tongkol jagung terpasang rapi, sekarang kita masuk ke tahap penantian penuh kesabaran. Jamur itu sebenarnya punya kepribadian yang sangat mirip dengan kita di hari Minggu. Mereka tidak suka panas-panasan dan lebih memilih berdiam diri di dalam kamar yang adem. Jadi, segera tutup rapat embernya dan pindahkan ke sudut rumah yang paling sejuk dan gelap. Jauhkan dari sinar matahari langsung biar mereka tidak stres. Di tahap ini, tugas kalian cuma satu, yaitu menjadi asisten pribadi jamur dengan memberikan mereka perawatan spa harian.
Cukup semprotkan air secara rutin setiap hari ke dalam ember agar tongkol jagung di dalamnya tetap terjaga kelembapannya. Jamur sangat menyukai lingkungan yang basah dan lembab. Tapi ingat, cukup disemprot halus saja. Jangan diguyur pakai selang pemadam kebakaran ya. Nah, sekarang mari kita bicara soal keajaiban garis waktu. Dalam waktu sekitar 15 hari atau 2 minggu lebih sedikit, kalau kalian mengintip ke dalam ember, kalian akan melihat seluruh bagian dalamnya sudah berubah warna menjadi putih salju. Memasuki hari ke-20, momen yang paling ditunggu-tunggu pun tiba. Jamur-jamur segar ini akan mulai ngintip malu-malu dari lubang-lubang balkon yang sudah kita bor di samping ember tadi. Dan kalian harus pasang mata baik-baik, karena pertumbuhan mereka itu super cepat. Hanya butuh waktu sekitar 2-3 hari saja dari kuncup kecil yang lucu untuk berubah menjadi jamur besar yang montok dan siap masuk penggorengan. Poin yang paling keren adalah jamur ini sangat murah hati. Setelah kalian memanennya untuk dijadikan jamur crispy atau tumisan lezat, jangan langsung dibuang medianya. Cukup bersihkan sisa-sisa akar di lubang keluar, tetap rajin semprot air setiap hari, dan dalam beberapa hari kemudian mereka akan tumbuh lagi. Benar-benar definisi stok pangan mandiri yang seolah tidak tahu caranya habis. Nah, Sobat Kreatif, itulah tadi bedah tuntas rahasia sulap tongkol jagung menjadi kebun jamur yang melimpah ruah di dalam ember. Siapa sangka, benda yang biasanya kita anggap sampah dan cuma berakhir di tempat pembakaran, ternyata bisa jadi media tumbuh yang luar biasa untuk jamur-jamur segar bin lezat. Manfaatnya? Wah, banyak banget. Selain kalian bisa makan jamur sepuasnya tanpa perlu keluar uang belanja, kalian juga sudah ikut berkontribusi menjaga bumi dengan mendaur ulang limbah. Ini adalah bukti nyata bahwa kreativitas bisa mengubah hal yang tidak bernilai menjadi aset yang mengenyangkan perut sekeluarga. Jamur-jamur ini pun sangat pengertian. Setelah dipanen, mereka akan tumbuh lagi dan lagi. Asalkan kalian rajin membersihkan pintu keluarnya dan memberinya sedikit kasih sayang berupa semprotan air setiap hari. Pesan edukasinya sederhana, jangan pernah remehkan potensi di sekitar kita. Terkadang, kemandirian pangan itu tidak datang dari pasar swalayan, tapi dari ember gelap di pojok dapur kalian. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk bilang nggak punya lahan buat berkebun. Karena sekarang kalian tahu kalau ember bekas pun bisa jadi apartemen mewah buat jamur. Gimana? Sudah siap berburu tongkol jagung ke pasar? Atau malah mau langsung bongkar gudang cari ember bekas? Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian tantangan apa yang paling bikin kalian ragu buat coba metode ini? Atau kalau kalian punya ide limbah lain yang bisa dijadikan media tanam, bocorkan rahasianya di bawah ya. Terima kasih sudah menonton bedah aktivitas cerdas kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian yang hobi masak atau yang lagi cari kegiatan seru di rumah. Sampai jumpa di video edukasi seru lainnya. Tetap kreatif, tetap humoris, dan selamat memanen hasil dari kreativitas kalian sendiri. Salam Jamur Crispy.